Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Desugi guys. Ini aku habis jalan-jalan nih dari rumah sampai sini sekitar 3000 langkah guys. Ya, saya doakan teman-teman semua sehat dan selalu bahagia ya. Dan jangan lupa sering-sering jalan kaki ya guys. Jadi biar otot-ototmu itu rileks dan pikiran juga fresh. Jadi jangan mikir investasi terus, tapi akhirnya malah bodong. Oke ya, kali ini aku ingin berbagi juga tentang dunia saham juga, masih seperti kemarin ya. Cuma nanti kira-kira kaitannya dengan perkembangan ekonomi global yang sekarang ya. Misalnya dengan gagalnya negosiasi tim dari negeri kita ke Amerika ya, sehingga tarifnya itu naik. Wah, kira-kira nanti imbasnya ke saham apa? Jadi ketika teman-teman investasi di saham itu, teman-teman harus benar-benar tahu ya. Sekarang itu banyak sekali jebakan saham teman-teman ya. Jebakan saham itu banyak sekali ya. Bahkan sekarang yang muncul yang terbaru ya, jebakan fitur. Waduh, gila. Ada jebakan fitur ya. Ya, saya nyebutkan sekuritas mana yang menjebak ya. Tapi ada jebakan fitur ya. Jadi ketika teman-teman transaksi suatu saham, nanti klik gitu langsung muncul fiturnya. Nah, fiturnya itu apa? Margin. Kalau kalian kena fitur margin, waduh, dalam waktu 3 hari teman-teman harus menjual sahamnya, entah rugi atau profit ya. Tapi kebanyakan pasti rugi karena apa? Ya, mereka kan tahu orang-orang yang pakai margin itu berapa. Di sekuritas mereka berapa orang kan tahu. Wah, mungkin ada sekian ratus miliar yang pakai margin. Nah, ini kalau mereka cut loss semua dengan kerugian 2% 3%, mereka ada untung berapa itu? Belum lagi nanti kena bunga yang tiap hari kena. Jadi mereka double cuan guys. Jadi hati-hati ya, terutama kalau kalian pilih sekuritas yang user interface-nya itu nggak mendukung lah ya, nggak aman. Menurut saya nggak aman. Karena apa? Ketika kita salah klik, maka kita akan otomatis pakai margin. Jadi paling aman teman-teman gini aja, marginnya kamu nonaktifkan guys. Dinonaktifkan aja marginnya itu. Ngapain pakai margin? Ya toh, nggak usah pakai margin lah. Jadi kalau misalnya modal kamu 10 juta, ya udah kamu transaksinya 10 juta aja. Ngapain harus 20 juta 2 kali portofolio, atau bahkan ada yang 10 kali portofolio ya. Itu nggak tahu ya. Cari aja ada nggak sekuritas yang 10 kali portofolio, atau 8 kali lah, 8 kali portofolio. Jadi modal kamu 100 juta, kamu bisa transaksi sampai 800 juta, kan ngeri guys. Kamu tiap hari kena bunga. Kemudian kalau nanti loss kamu rugi juga. Waduh, ngeri ya. Jadi hati-hati ya. Terus yang kedua, ini masih kaitannya dengan sekuritas ya teman-teman. Ini jebakan sahamnya. Jadi ada beberapa sekuritas yang itu teman-teman harus benar-benar mengamati ya. Kalau nggak mengamati nanti ada perubahan-perubahan apa, ada ini itu kita nggak tahu ya. Jadi paling penting teman-teman itu punya nomor dari CS-nya sekuritas itu. Jadi ketika terjadi apa-apa, teman-teman udah bisa oke, langsung kontak. Ini portofolio saya kok berubah, ini kenapa gitu kan. Nah, mereka responnya cepat. Jangan pakai sekuritas yang responnya lambat. Apalagi kalau kita investor kecil ya, misalnya di bawah 1 miliar, di bawah 100 juta itu mungkin nggak dianggap ya. Tapi kalau sekuritas yang bagus, walaupun portofoliomu cuma 10 juta, akan direspon cepat guys. Jadi pasti akan direspon cepat. Nah, jadi jangan 100% percaya dengan sekuritas, tetapi pengalaman yang membuktikan kamu di situ aman nggak, kamu kontak sini cepat nggak responnya gitu kan. Misalnya kamu kehilangan username, password, kamu ngurusnya gampang nggak? No. Kalau saya gampang ya, saya tinggal ke kantornya. Kalau enggak saya WA dulu CS-nya, kemudian saya ke kantornya. Setelah ke kantornya, oh ini tunjukin KTP, nomor HP, email, nanti udah balik lagi guys. Terutama yang mungkin lama nggak aktif gitu ya. Nah itu penting.
Kalau kamu nggak punya kayak gitu, sekuritas nggak punya fasilitas seperti itu ya, wah, udah mending yang lain aja. Terus yang kedua, berikutnya ya, nggak tahu yang keberapa ini ya. Jadi ekonomi itu nggak menentu teman-teman. Ekonomi nggak menentu. Coba kemarin itu ya, harga minyak langsung anjlok ya. Harga minyak langsung naik tinggi ya ketika terjadi perang Iran sama Israel. Amerika ikut-ikutan ngebom, brus. Wah ini kacau nih negara ini. Harga minyak naik tinggi. Saham-saham yang berkaitan dengan minyak naik tinggi. Tiba-tiba setelah itu, wah cooling down. Sekarang harga minyak merosot. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Nggak usah mikirin kayak gitu kamu tuh. Nggak usah mikirin kayak gitu. Mikirnya itu ya, pegang saham yang bagus, dividennya besar. Kalau harga sahamnya turun, kita punya duit beli. Kalau enggak, ya udah diem aja, nunggu dividen. Nanti dapat dividen cair kita beli. Atau nunggu dapat bonus kita beli sahamnya. Udah mikirnya gitu aja. Nggak usah kita ngurusin Donald Trump, Donald yang lain atau nggak usah. Wah bingung tuh. Wah ini beli ya. Ini biasanya trader tuh yang bingung itu. Wah malam tuh udah cari berita gini malamnya. Paginya nanti mau, trading ini. Saham A, B, C, D di harga ini. Kemudian nanti untung 1%, 2% lepas. Ya ada yang untung 1%. Tapi kalau yang rugi 5% gimana? Mau cut loss atau rugi 2% mau cut loss? Udah kamu rugi 1%, 2% itu lebih parah dibandingkan dengan kamu untung 2% 2% ya. Karena apa? Kalau ketika kamu cut loss itu kamu kenanya banyak itu guys. Jadi lebih rugi gitu kan. Karena 2% turun itu banyak dibandingkan dengan 2% naik gitu guys. Jadi itu loh ya. Jadi kamu fokus saja di saham apa yang kamu bidik. Setelah itu kamu tenang. Nggak usah mikirin macam-macam, udah wes biarin aja. Kalau harga sahamnya turun, ya kamu tunggu mana turunnya kira-kira. Udah turun 20% itu udah masuk gitu kan. Tiba-tiba turun lagi, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti punya duit masuk lagi kayak gitu. Nggak usah mikirin macam-macam lah ini. Ya memang ya ekonomi itu sangat bergantung dengan global ya, tetapi kalau kita terlalu mikirin ekonomi global dan lain-lain ya kita nggak akan investasi ya. Jadi tetap fokus saja di saham-saham yang fundamental bagus dan bukan saham-saham yang gorengan. Nah nanti kira-kira kalau ekonomi kita kurang bagus ya, pertumbuhan nanti kurang bagus ya, itu dampaknya banyak ya, nggak hanya saham, semua sektor itu pasti akan kena. Tapi kalau dalam dunia saham ya kita pilih saham-saham yang lebih tahan dari krisis ya. Kalau misalnya kayak sektor-sektor komoditas sekarang sedang naik, misalnya komoditas apa, batu bara naik atau turun gitu, ya udah kita manfaatkan momentum itu, nggak usah mikir-mikir, nggak usah pusing-pusing lah ya. Ya yang kita khawatirkan ya cuman kalau benar-benar perang nuklir terjadi itu baru khawatir itu. Nah, makanya jangan all in di saham teman-teman. Ya, kamu tetap bagi portofoliomu 3 ya. Yang pertama uang cash itu untuk perputaran atau untuk modal bisnis juga bisa. Kemudian yang kedua saham, boleh saham itu 30%. Yang ketiga emas 30%. Nah, kamu lihat kalau harga emas pas turun kamu masuk itu. Tapi kalau pas naik yo jangan. Karena emas itu ketika dia turun itu trennya 3 tahun dia turun. Tapi begitu naik itu dia naik. 2 tahun, 3 tahun masih naik. Nanti tahun keempat anjlok lagi kayak gitu. Nah, ketika anjlok kamu beli. Atau kamu anggarkan tiap berapa bulan beli emas, tiap berapa bulan beli emas. Kamu simpan itu emas. Itu kalau kamu nyimpan emas itu 10 tahun 20 tahun ke depan itu udah bisa kamu pakai untuk apa, karena harga emas tuh naik terus guys. Coba kamu cek ya di Gold Price Indonesia ya, di Google Gold Price Indonesia, nanti harga emas di situ akan turun, akan tampil. Terus itu kamu lihat mau harga emas per gram apa per on, pakai dolar atau apa rupiah, kelihatan itu naik gitu guys. Jadi ya itu yang bikin portofolio kamu itu akan tangguh, nggak gampang nggak gampang
khawatir ya terjadi kejadian-kejadian yang misalnya ekonomi apalah lesu dan lain-lain. Oke ya, itu dulu aku mau lanjut jalan kaki ini. Targetnya hari ini 6.000 sampai 7.000 langkah ya. Semoga saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia dan cuan selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.